Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera Tuhan untuk kita semua. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Ibu Wahyuningsi Karayan. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan Ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Yang dalam putranya
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ibadah pada minggu sesudah Pentakosta, minggu ke-7 sesudah Pentakosta, dan di dalamnya ada syukur hari ulang tahun ke-70 Gerakan Pemuda. Kita pada pagi hari ini kita pertaruhkan di dalam nama, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 yang mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam rasuli, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tayang Tuhan pimpin, ke tempat impianku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa secara berbalasan. Ya Allah, Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat GPIB yang menembus batasan waktu. Buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia. Karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Yesus
kita akan memohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan kami di dalam menghidupi kehidupan ini Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, bersamalah dengan kami, tolonglah kami dan kuasailah kami. Akal budi dan pikiran kami serahkan kepadamu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapilah hamba-Mu dan sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kekasih, silahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus 1, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12, yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus
dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tak seorang pun manusia di dunia ini yang mau hidup dalam kesusahan. Karena itu, kita berusaha sekuat tenaga untuk mengupayakan hal yang baik atau bebas dari kesusahan. Sebagai contoh, sebagai orang tua, kita akan memilih bekerja keras, membanting tulang untuk mengupayakan semua kebutuhan keluarga tercukupi, supaya kita bebas dari kesusahan atau kesulitan ekonomi. Sebagai seorang pelajar, kita akan belajar dengan tekun dan rajin, supaya kita tidak ketinggalan kelas, atau sebagai mahasiswa, kita juga akan belajar dengan rajin, supaya tidak ketinggalan tingkatan. Dan di saat pandemi COVID-19 ini, kita berusaha sekuat tenaga, makan makanan yang sehat, rajin cuci tangan, pakai masker, dan tak lupa rajin olahraga, supaya kita juga terhindar dari virus corona. Tanpa kita sadari, kita akan memilih hal-hal yang baik agar kita terhindar dari kesusahan. Pertanyaannya, sudahkah semua pilihan-pilihan kita yang baik benar-benar membebaskan kita dari berbagai kesusahan atau pergumulan? Jawabannya, tentu tidak juga. Pergumulan atau kesulitan, mau tidak mau, senang tidak senang, akan selalu mewarnai hari-hari hidup kita sebagai seorang orang yang percaya. Sebaik apapun kita menjalani hidup ini, selalu saja ada kerikil yang membuat kita ada dalam pergumulan atau kesulitan. Tergantung kita meresponnya, bagaimana kita merespon daripada pergumulan atau kesulitan itu. Kalau kita meresponnya dengan positif, kita akan kuat menghadapi kesulitan itu. Tetapi ketika kita meresponnya dengan negatif, kita akan marah dengan Tuhan, kita akan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Petrus sadar benar bahwa kehidupan yang akan dihadapi oleh orang-orang pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia akan menghadapi yang namanya tantangan atau pergumulan. Bukan perjalanan yang mudah. Sebesar apapun usaha baik yang mereka upayakan, tetap mereka akan bertemu dengan namanya kesusahan, penganiayaan, penderitaan. Karena kita ini adalah pendatang di dunia ini. Kita adalah warga kerajaan surga. Ketika kita ada di dunia ini, banyak orang yang tidak suka dengan kita. Oleh sebab itu jelas bahwa surat Petrus ini mau menguatkan iman setiap pembacanya, agar di tengah derita yang dialami, tetaplah setia dan taat kepada Yesus Kristus. Sebab kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan ayat yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya,
kembali diingatkan bahwa kita ini adalah milik Allah, dipilih Allah, ditebus dan diselamatkan oleh Allah. Maka tidak mungkin Allah membinasakan hidup kita hanya karena kesusahan yang kita alami atau tantangan yang kita alami. Petrus pun menegaskan bahwa kamu akan menerima bagian yang tak dapat binasa, dipelihara dalam kekuatan Allah. Untuk itu bergembiralah oleh duka cita. Ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami pergumulan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, yang dipercayakan oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Dan ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan, kita akan bertemu dengan Allah. Ketika kita mempunyai iman kepada Allah, bukan berarti kita harus selalu kuat, tidak boleh lemah, tidak boleh mengeluh, tidak. Andar Ismail dalam bukunya mengatakan bahwa beriman itu ibarat air laut, ada pasang dan ada surutnya. Beriman adalah suatu proses yang harus dijalani dan dihadapi. Bukan langsung harus kuat, harus tegar atau tidak menangis dan kecewa dalam hidup ini. Beriman itu boleh saja kita menangis, kita mengeluh kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, apa yang kita hadapi, kita keluh kesahkan kepada Tuhan. Niscaya kita akan diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup ini. Apalagi di saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir waktunya. Untuk itu kita dianjurkan oleh pemerintah, oleh kesehatan untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan. Kita belajar untuk senantiasa disiplin dalam cuci tangan, kita disiplin memakai masker, dan kita makan makanan yang sehat dan olahraga. Semua itu bertujuan untuk kebaikan kita. Kalau kita mau mematuhi anjuran pemerintah, niscaya kita akan sehat. Beriman itu adalah jatuh bangun, tetapi beriman menuntut kita untuk tetap teguh dan percaya kepada Allah, meski tak terlihat oleh mata, namun tetap hidup dalam hati dan pikiran kita. Dan kepercayaan itu pun harus diwujud nyatakan melalui perbuatan kita hari lepas hari. Ketika kita mengalami berbagai tantangan atau pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Niscaya kita diberi kekuatan untuk mengalaminya dan untuk melewatinya. Dan pada akhirnya kita akan menjadi seorang pemenang. Sebagai orang tua saat ini anak-anak kita sudah memasuki masa sekolah mereka. Mereka harus belajar di rumah. Orang tua pun akan sibuk untuk bersama-sama dengan anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita untuk belajar. Kalau kita tidak mempunyai waktu, anak-anak kita juga akan kekurangan ilmunya. Untuk itu, orang tua harus dibekali juga dengan rajin membaca pelajaran-pelajaran yang sudah kita terima pada waktu dulu. Akan kita ingat-ingat kembali. Dan kita sekarang juga harus menambah wawasan kita. Supaya ketika kita diberikan pertanyaan oleh anak-anak kita bisa menjawabnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, beriman itu perlu proses. Seperti sebuah benda. Ketika kursi itu kelihatannya cantik, pertama kursi itu adalah sebuah pohon yang berdiri tegak, dipotong itu juga memerlukan sakit. Digergaji dari yang besar menjadi kecil, akhirnya dibentuk pun juga harus dihalusin, supaya apa? Benda itu menjadi cantik. Demikian juga dengan iman kita. Kita tidak usah takut ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan hidup ini. Sebagai anak muda, janganlah takut kita tidak mendapatkan pasangan. Tetap yakin ketika kita ada di dunia,
Tuhan sudah pasangkan satu dengan yang lain, tetapi waktunya belum tahu. Untuk itu bersabarlah ketika kita menanti pasangan hidup kita. Ketika kita belum mendapatkan pekerjaan, kita sudah sekolah, belajar, sudah mendapatkan ijazah, belum mendapatkan pekerjaan. Jangan takut, giatlah dalam persekutuan dengan Tuhan. Rajin melayani, rajin membantu pelayanan-pelayanan yang ada. Apalagi saat ini pemuda sekarang dibutuhkan oleh gereja. Mereka menjadi tim multimedia yang mengkoordinir jalannya ibadah, sehingga ibadah boleh dilakukan secara streaming di rumah warga masing-masing. Terima kasih pemuda. Tuhan Yesus memberkati pelayanan pemuda yang ada. Jangan takut. Tuhan, sekecil apapun peran yang engkau berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan akan memperhitungkan apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan untuk Tuhan. Untuk itu, jadilah pemuda-pemuda yang giat melayani Tuhan. Jadilah pemuda-pemuda yang setia kepada Tuhan, membawa teman-temannya untuk lebih mengasihi Tuhan, membawa teman-temannya untuk semakin dekat kepada Tuhan. Pada tanggal 15 kemarin, Pelkat GP merayakan ulang tahun yang ke-70. Penyertaan Tuhan selama 70 tahun. Kita percaya di tahun yang akan berjalan, pemuda juga akan selalu dipakai oleh Tuhan lebih giat lagi, lebih heran lagi. Karena pemuda adalah tiang gereja. Kalau pemudanya didampingi dengan baik, niscaya ke depannya pemuda juga akan semakin menjadi pelayan-pelayan Tuhan ke depan. Kita tidak tahu saat ini pemuda masih belum bekerja. Percayalah, Tuhan akan menyiapkan pekerjaan. Yang masih sekolah, percayalah, Tuhan akan menyertai ketika kita setia kepada Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang kecil dulu. Jangan mencari hal-hal yang besar. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang kecil. Ketika kita melakukan hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Selamat GPIB, Pelkat PKB, Pelkat GP. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini, meskipun kita selalu mengupayakan yang terbaik, terkadang kita pun akan bertemu dengan berbagai kesusahan, kesulitan, dan pergumulan. Tetapi jangan lantas kesusahan itu menghancurkan keyakinan kita kepada Allah. Dari kesusahan itu mari temukan Allah. Cari Allah lewat pembacaan firman Tuhan dan doa. Ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang lebih besar dari masalah kita. Tuhan akan memberikan kekuatan ketika kita bergantung, berseru, berserah kepada Tuhan. Justru dengan kesusahan kita akan bertemu dengan Allah yang maha besar, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dari Allah bisa menggunakan kesusahan menjadi kebaikan bagi kita. Karena itu, beriman itu harus mau diproses oleh Allah lewat berbagai duka dan kesusahan dalam menghadapi hidup ini. Dan yang kedua, kita adalah orang-orang pilihan Allah dan kita pun sudah memilih hidup di dalam Dia. Maka dari itu, berkomitmenlah dengan pilihan kita. Hiduplah dengan sungguh-sungguh di dalam Dia. Kerjakanlah keselamatan yang sudah Allah anugerahkan di dunia ini. Jangan sia-siakan hari kita dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah atau hal-hal yang merugikan orang lain, menyakiti sesama atau mengabaikan Allah. Kalau Tuhan sudah mempercayakan kita, lakukanlah hal-hal yang baik. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Kesetiaan kitalah yang dituntut oleh Allah. Mengerjakan keselamatan Allah dalam diri kita berarti hadir membawa damai untuk dunia di mana kita hadir dan berkarya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita dan dimulai dengan pengurus pemuda. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu di dalam kondisi dan situasi ini. Kami boleh dikumpulkan kembali untuk bersekutu, memuji, memuliakan namamu dalam ibadah minggu, terkhusus dalam ibadah hari ulang tahun Gerakan Pemuda ke-70. Banyak pengalaman yang boleh kami terima Tuhan dalam 70 tahun sebagai Gerakan Pemuda. Tuhan menyertai kami, pertumbuhan kami, perkembangan kami dalam Gerakan Pemuda. Tuhan boleh terus pantau. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam Gerakan Pemuda terkhusus di GPB Peniel. Tuhan boleh sertai terus dalam setiap program, kegiatan, dan juga turut campur kami dalam kegiatan bergereja dan berjemaat. Kami mengucapkan juga untuk terima kasih di dalam kondisi seperti ini, Tuhan masih boleh menjaga kami, Tuhan juga boleh memberkati kami agar kami boleh masih bisa merasakan indahnya berkat Tuhan dan juga bisa melanjutkan apa yang sudah kami rancangkan dari awal. Dan juga Tuhan berkati Gerakan Pemuda di Indonesia terkhusus di GPB Peniel dalam setiap kegiatan ke depannya, setiap program yang sudah dirancang dan setiap aktivitas untuk memuji memuliakan namamu agar tetap menjadi berkat bagi sesama, dan teman-teman kami juga boleh bersama-sama bergerak dengan kami agar Gerakan Pemuda tetap menjadi pilar dan bisa meneruskan perjuangan dan pelayanan di gereja masing-masing. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami yang saat ini tengah ada di dalam masa-masa pembangunan dan pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau pulihkan negara kami, curahkan Roh Kudus-Mu kepada Presiden, Menteri-Menteri, dan para pejabat, bahkan kami semua untuk dapat bekerja sama membangun negara ini menjadi negara yang semakin baik, maju, dan makmur. Semua boleh terjadi atas kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga bangsa kami Tuhan, beraneka ragam, suku dan budaya, Engkau jadikan kami untuk mampu saling menjaga, menopang kerukunan beragama, berbudaya di negara Indonesia tercinta ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan namamu. Engkau masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua, untuk kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk pelayanan yang ada di GPIB Peniel Balikpapan. Kami berdoa untuk Pendeta Herlina Nanderlalaar bersama dengan keluarga. Pendeta Joyce Mongkorawes dalam pemulihan kesehatan dan pelayanannya bersama keluarga, pengurus Pelkat, Majelis Sektor 1 sampai dengan 4, komisi-komisi, PHMJ, BPPJ, karyawan, dan seluruh jemaat-Mu. Engkau kiranya memberkati semua pelayanan yang ada ya Bapa.
Mampukan kami ya Bapa untuk senantiasa merendahkan diri di depan-Mu. Mampukan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, mau berempati satu dengan yang lain. Apalagi pada saat ini ya Bapa, kami perlu dukungan dan dorongan dari orang lain. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi alat kepanjangan tangan-Mu, dan berkatilah kami ya Bapa. Kami serahkan semua pelayanan yang ada di GPIB Penil Balikpapan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Bapak Harold Karahen, Ibu Sunarto, Pendeta Ibu Joyce Mongkorawis, Bapak Apri Gandhi, Ibu Agus Mangeke Dendels, kakak dari keluarga Suherman Sumbung, Ibu Muaya Weol, Bapak Henggi Mongan, Ibu Erida Tambunan Panggabean, Ibu Novi Lalompoh Suranti, Bapak Agus Worotikan, orang tua dari Ibu Miske Worotikan, Ibu Wilce Putong Maramis, Ibu Desi Irot Wenur, Ibu Susana Ratumanan Koraah. Berkatilah saudara-saudara kami ini Tuhan, bersamalah dengan mereka dan sembuhkanlah mereka, kuatkan mereka di dalam menghadapi sakit penyakitnya, sehingga mereka tetap berharap dan berseru kepadamu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau juga yang sanggup menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Berkati juga keluarganya yang mendampingi, yang mensupport Tuhan. Berikan juga mereka kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan orang tua kami, saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk masyarakat lingkungan gereja GPIB Penil. Tuhan Yesus memberkati mereka. Kami berdoa untuk bencana alam, gempa, banjir, dan tanah longsor yang ada di negara kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah bangsa kami ini. Tolonglah mereka Tuhan dan kuatkan mereka, supaya mereka tetap mencari Tuhan, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kami. Engkau juga yang akan memberi kekuatan kemampuan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Pakailah gereja-Mu Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan memakai gereja-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk PT Pertamina di Balikpapan. Engkau kiranya memberkati Ya Pendik GPIB, Tuhan Yesus memberkati para pengurus yang ada. Tuhan Yesus juga memberkati para guru yang ada, para murid dan orang tua murid Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan Yesus juga memberkati. Biarlah Tuhan Yesus bersama dengan fungsionaris Majelis Sinode dalam mengupayakan GPIB ke depan semakin baik lagi. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja GPIB yang ada di kota maupun di pos-pos Pelkes yang ada Tuhan. Berkatilah pendeta-pendeta yang melayani, berkatilah mereka semua yang Engkau pakai untuk dapat menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang ada di pos-pos Pelkes Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat pos-pos Pelkes yang saat ini sedang membangun gedung gereja atau membangun pastori. Tuhan, Engkau kiranya memberkati. Biarlah Engkau pakai seluruh umat-Mu untuk mau bermurah hati, mendonasikan sebagian dari miliknya untuk mendonasikan gereja pos-pos Pelkes yang membutuhkan Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada hari ini berhari ulang tahun atau pada minggu-minggu ini. Berkatilah mereka Tuhan, sempurnakan dan kuduskan sukacita mereka, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan, supaya mereka tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah dengan ketambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan, mereka senantiasa hidup takut akan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Berkatilah seluruh kegiatan kami, berkatilah seluruh rencana-rencana kami Tuhan, supaya apa yang kami rencanakan itu boleh terwujud. Berkat kasih sayang Tuhan,
berkat campur tangan dan pertolongan Tuhan. Tetapi jangan kehendak kami yang jadi ya Bapa, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus, ini doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mendengarkan puji-pujian dari gerakan pemuda. Di depan wajah Tuhan tak bersembunyi.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur pasal 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian, kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya. Sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial tertua, lahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi, masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja, masa pembinaan sampai saat ini
sesuai fungsinya, unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun, keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menampaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GPIB yang dinamis, dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19, ini membuat kaum pemuda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif, mengembangkan potensi menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa, membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan pemuda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama, memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus, serta setia pada ajarannya dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan GPIB bulan Februari tahun 2020, di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan-pembinaan untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPIB Sport and Choir, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau Mupel, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun, dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna menghadapi dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Percayalah, kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan pemuda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GPIB, Majelis Sinode GPIB 20. Rekan-rekan pemuda, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Pemudi dan pemuda melayani
Selamat Pelkat GP yang ke-70. Tuhan Yesus memberkati gerak layan Pelkat GP GPIB Peniel. Amanat pengutusan yang akan kita baca secara bergantian. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada di dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menebus segala batas. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda, supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-25. Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat ulang tahun yang ke-70. Semoga pemuda-pemuda GPIB tetap semangat di dalam pandemi ini, tetap sehat, stay home, lakukan apa yang bisa dilakukan dan tetap berdoa kepada Tuhan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Selalu menjadi generasi muda yang luar biasa, selalu bersemangat seperti biru benhur, selalu menjadi pondasi gereja. Karena kita Gerakan Pemuda adalah pondasi gereja, kita tiang-tiangnya gereja. Jadi kita sebagai generasi muda harus menjadi tiang-tiang gereja untuk supaya gerejanya tetap bangkit walaupun gerejanya tetap jalan walaupun ada kondisi suka ataupun duka. Seperti itu sih yang dan saya cuma pengen ucapin selamat ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang temanya pada tahun ini kalau nggak salah GPIB hadir dalam karya. Dan ya itu sih, tetap produktif di saat nggak cuma di saat senang aja, di saat bahagia aja, tapi juga produktif juga di saat susah. Jadi walaupun di saat sulit sekalipun, stay at home atau apa gitu kan, pemuda tetap harus bergerak, tetap harus produktif gitu. Karena ya walaupun hal kecil, hal besar nggak jadi masalah, yang penting produktif, yang penting ada satu karya yang bisa kita hasilin di saat susah, di saat senang. Oh ya, Dirgahayu GP ku tersayang yang ke-70 tahun, semoga makin kompak, makin rukun, terus kita makin berkualitas dengan kuantitas yang ada. Maunya sih makin berkualitas lah GP, makin kompak aja, terus tetap semangat untuk berpelayanan karena kita adalah gereja. Selamat ulang tahun GPIB yang ke-70 tahun. Semoga di dalam pertambahan usia ini semakin jaya, semakin semangat, semakin berkarya di dalam gereja, bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Ucapannya selamat ulang tahun buat Gerakan Pemuda. Semoga makin jaya, semoga menjadi penerus tulang punggung di gereja, tetap semangat pelayanannya. Jangan gara-gara COVID ini kita semakin menyerah ya, jangan ya. Pokoknya kita harus semakin kreatif. Pokoknya semangat lah buat pemuda. Selamat ulang tahun, panjang umur sehat selalu. Terima kasih. Aku ngucapin selamat ulang tahun. Baru ya kita harus tetap solid, tetap semangat biarpun ada pandemi kayak gini, tetap komunikasi lah satu sama lain. Pokoknya untuk GP jaya. Selamat ulang tahun GP yang ke-70 tahun. Semoga di usia yang kepala 7 ini bisa menjadi inspirasi untuk yang elder, senior kita, dan juga menjadi panutan untuk yang di bawah-bawah kita, agar gereja tetap berjalan seperti seharusnya, regenerasi tetap berjalan, dan ingat, tetap sekut. Baik, pada ibadah minggu hari ini bertepat dengan HUT Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70, maka kami dari Gerakan Pemuda GPIB Peniel Balikpapan, terlebih khusus pengurus, akan mengadakan tiup lilin. Namun karena lagi COVID, jadi mungkin akan make a wish aja. Tapi sebelum kita make a wish, kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
hitungan ketiga kita make a wish bersama-sama ya. Yang akan didampingi ada ketua majelis kita dan ketua gerakan pemuda bersama pengurus dan ketua 3 dan majelis yang bertugas. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, make a wish. Gitu aja.